Rada ndak kena iki malian, sapa koncone? Langsung dilarang, ojo konconan bare iku. Tapi dengan bahasa yang hikmah dan mengarahkan dia ke dalam sesuatu kesibukan yang bermanfaat. Arek-arek ndablek-ndablek sakjane kelebihan energi, Bu. Ya, Pak. Kelebihan energi, diarahkan energinya kok sampeyan kok wah nu sih, apa jenenge napa? Ndablek. Senengane sampean apa? Bal-balan. Serius sih di sepak bola. Dan di situ kenapa? Kemudian dia akan lupa dengan kenakalannya. Misalkan nih kalau enteng-entengannya sepak bola, ojo langsung di pondok, no, wis ndablek ngisor di pondok. Kok mimbar-mimbar dibong, mik-mik dikelukno, ngono Brian. Loh ini ada kejadian kok salah satu kerabat kami. Kon lek nakal tak pondokno. Yo alah pondok iki nyetak ulama gawe ngancem-ngancem arek ndablek. Akhirnya di pondokno, apa yang terjadi? Coba apa yang terjadi? Ndak, sebelum melarikan diri, apa yang terjadi? Beras didol. Berasnya pondok didol. Lho arek bermasalah moro-moro kemudian sing salah wong bapak ibu. Arek nakal itu yang salah bapak ibu. Lah kok kemudian Pak Kiai, saya ndak mau tahu ini apa caranya bener. Loh ya apa Pak Kiai itu? Pondok nggih napa? Lah nggih. Ini kejadian juga, kami juga ngirim kader ke pondok di Kendal untuk menghafal Al-Qur'an. Ndak kerasan 2 orang balik ke Malang. Kenapa? Duitnya dicolongi kancane. Ini ada begini. Terus ditelusuri Ustadz, kemudian kami hubungi. Kok bisa ada kejadian begini begitu? Ternyata ya arek ini arek pelarian. Iki salah orang tuanya. Anak ndablek angel tuturane, angel aturane itu yang salah orang tuanya. Atas kemaksiatan orang tuanya sehingga berdampak kepada istri dan anak, terutama orang laki-laki, atas harta haram dan yang meragukan yang dinafkahkan, atas ketidakhati-hatiannya orang tua di dalam mengarahkan hidupnya anak. Begitu. Ini prinsip wa kunu ma'as shadiqin. Maka dari itu benarlah Nabi bersabda innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan wa innar rajula la yasduqu hatta yaktaba indallah siddiqan. Tadi kan prinsipnya sesungguhnya kebenaran kejujuran itu ya menunjukkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Kemudian Nabi bersabda sesungguhnya seseorang yang dia selalu jujur hatta yaktuba indallah, dan sampai Allah mencatat dia di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya, siddiqan. Apa maksudnya ini? Hati-hati dengan kebiasaan buruk dan hati-hati dengan kebiasaan dan perlu membiasakan kebiasaan baik. Karena kebiasaan itu ya, karena kebiasaan itu orang itu dicap dengan kebiasaannya. Allah juga nyatat orang itu sebagaimana kebiasaannya. Coba misalkan begini, ada reuni sekolah, ya reuni sekolah. Pak Salim reuni sekolah TK-nya waktu itu. Oh, SR lagi. Senian SR. SD. Oh, SM mboten. Derek SR napa mboten? Oh, SR. Nggih, nyerate ndamel sabak nggih. Oh, pakai sabak, nyerat itu nulis. Nulisnya pakai sabak. Jadi sekali ditulis dihapus, enggak bisa dieling-eling. Berarti kecerdasannya luar biasa. Terus kemudian ketemu Pak Salim bikin akun Facebook, ketemu kancane teman SR, wah ini temanku. Kamu gimana kabar? Alhamdulillah baik. Terus kamu gimana? Alhamdulillah. Gue ketemuan. Nah setelah itu eling-eling temannya. Kita SD atau SR itu kan dua konco sing jenenge iki yo. Iki sing dise. Lah karena dia punya kebiasaan biasanya gini kita. Sing iku loh, sing lek tuku cilok 500 njogok petang polo iku loh. Lah itu karena kebiasaan. Juga orang itu dengar karena kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan buruk, hati-hati.
Allah aja nengeri itu apa? Manusia juga nengeri kebiasaan kita. Iku loh aku seneng koncoan karo Mas sing iku sing salate jamaah lho. Karena napa? Salate jamaah ditengeri. Sampai kalau rapat RT itu kadang-kadang ditengeri sama orang-orang itu. Sebagaimana ini aturan di dalam ini, wa innar rajula yasudduku hatta yuktaba indallah. Sampai dicatat oleh Allah. Dan manusia juga nyatat. Kadang-kadang kalau ngomong pas rapat RT, dise Pak X itu, Pak Iku sing dise, biasanya jamaah subuh mbak awake dhewe. Sing biasanya jamaah subuh mbak awake dhewe. Karena punya kebiasaan. Sing biasanya pengajian itu lho rutin ndak tahu gang itu lho. Oh iku iya kok iso yang ndak tahu gang. Pancen muadzin, geladak. Tapi kan tercatat sebagai muadzin, kebiasaan baik. Lah ini juga koreksi untuk saya pribadi. Apa ya kebiasaan burukku sampai nanti khawatirnya saya dicatat sebagai seseorang yang punya kebiasaan buruknya bukan baiknya. Walaupun kebaikannya juga sangat sedikit. Khawatirnya ngoten. Karena di kalangan ustadz itu juga wonten catatan gitu loh. Ini serius ini. Saya pengurus Mubalik Malang Raya. Sehingga kadang-kadang ono catatan. Ono laporan dari takmir gitu. Itu membahas nama-nama gitu yang dikeluhkan masjid takmir. Iki ustadz iki ojo dipasang di masjid ini. Kenapa? Ustadz sing dhisik sing iku lho jenenge, sing dhisik sing rewel lho kongkonane lho. Ustadz sing rewel kongkonane. Jadi diutus kemana gitu? Nang Dono Mulyo rewel, waduh. Jadi sampai ditengeri begitu. Nah, hati-hati betul. Dan Nabi bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya perbuatan atau kebiasaan dusta itu membawa kepada fujur, kepada kejahatan. Orang lek nggoroi, wong lek seneng nggoroi, dia akan bikin kebohongan berikutnya. Benar ini. Makanya dia akan membawa kepada sifat fujur, sifat jahat. Dan kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya fujur itu, sikap yang penuh kejahatan itu akan menunjukkan membawa orang itu ke neraka. Wa innar rajula la takdzib hatta tuktaba indallahi kadzaban. Dan karena dia terbiasa untuk nggoroi, ndak jujur, seneng ngakali rakyat, seneng ngakali temannya, seneng ngakali keluarganya, maka Allah nyatat dia sebagaimana kebiasaannya, yaitu punya kebiasaan kemprus. Nah, itu bahasa kerennya adalah perkemperusan. Ya. Maka perlu diingatkan kepada ahlul kemprus wal jamaah untuk tidak kemprus, kan gitu. Maka jamaah barakallahu fikum, ada sering bertanya begini, saya itu punya anak sewenang bohong, Ustaz. Gimana caranya? Terus pun panjenengan kalau nangani anak sering goroi. Oh, lek anakku ndak seneng goroi Ustaz, jarine ibu-ibu. Lho sapa? Bojoku. Ngono pun jare. Jare ngenehi dhuwit aku 50.000 oleh mek sakene yang ngono jare. Ndek mburine dompet ndek apa dompet ndek selempitan KTP ku. Nyelempitno abang-abang loro. Wis pokoke lek anak aman Ustaz. Bojoku sering kemprus. Sering goroi. Dibales nang bapak-bapak. Interupsi Ustaz. Bojoku juga sering goroi. Lha apa goroi ini?
Opo sering umbah-umbah nemu dhuwit ijo-ijo abang-abang jare ana dhuwit kowe? Ndak ono kenyut ngono jarene. Nah. Ya karena apa? Karena ibu-ibu ketika nyuci celonoe bapak itu yang diharap-harapkan ya ono dhuwitnya lempit. Nggih. Lek saya ndak nemu dhuwit nyelempit Ustaz, wong dhuwit bojoku ora gendel dhuwit. Lah napa Bu? Fotone arek wedok, aduh tambah nemen rek ya Allah. Aduh. Ya. Bagaimana nangani orang pembohong bagaimana? Pirsa enggak panjenengan? Nangani pembohong. Maka kita akan kembali kepada petunjuk Nabi bagaimana nangani pembohong. Perkemperusan. Bagaimana ini nangani ahlul kemprus wal jamaah ini? Ada sahabat namanya Khawat. Ada yang tahu? Khawat ini sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, tapi sebagaimana manusia punya salah. Tapi luar biasanya karena kesalahannya beliau radhiyallahu anhu, beliau bertobat menceritakan perbuatannya yang salah ini agar bisa jadi pelajaran bagi orang-orang lain. Khawat radhiyallahu anhu waktu itu melihat sekumpulan perempuan, wayu-wayu. Wah, iki waktune nampang ini. Aku tak runu nyetil dandan dhisik nyetil surian, senter suriane. Longo wangian klambine apik, langsung Assalamualaikum ukhti ngono jarene. Langsung apa di tengah-tengah kumpulan perempuan. Kok Nabi datang? Bisa dibayangkan. Pas ndek kene kate modusi arek wedok ana Nabi di depan kita. Jangan Nabi, ada anak begitu. Ya, ada anak panjenengan ngoten nggih, misal. Naudzubillah min dzalik. Anu ambek arek wedok, bapake teko ya apa carane? Ndredeg napa? Ndredeg. Lah iki Nabi sing teko. Luar biasanya Nabi, ini sabarnya Nabi kalau melihat kemungkaran. Iki Nabi loh, duduk polisi bukan apa? Nabi. Lihat kemungkaran kadang-kadang sabar, ndak langsung kamu. Weh, kumpul-kumpul ambek kode iki. Ayo bubar. Tak siram banyu kocan, kan enggak gitu. Nabi dengan penuh kesabarannya yaitu kamu ngapain Khawat di sini? Madza taf'aluhuna? Jarene Khawat, untaku ilang. Ngono jare jawabe. Ini oleh wong goro iku. Oleh wong goro iku pasti yahdi ilan nar. Menunjukkan kepada neraka karena ada kebohongan yang lain. Lah ditakoni sampean ngapain jawabe? Untaku ilang. Goroine. Ulaku hilang. Setelah itu Nabi membiarkannya. Karena apa? Karena Khawat sungkan akhirnya apa? Ngalih. Waduh, no Nabi sungkan ya. Ngalih. Besok lagi ketemu Nabi. Nabi pasti tahu itu. Dia bohong tahu. Dan itu tidak benar ya Nabi yo. Tambah tahu. Lo dempet-dempetan sampai arek wedok. Nah, ketika Nabi ketemu besoknya ini, bagaimana pertanyaan Nabi? Ya apa untoe? Wis ketemu ah? Jare Khawat, belum ya Rasul. Ketemu mana sampean? Ya apa untoe? Ketemu ah? Belum, sampai beranang raine. Bahkan sampai menghindar Nabi. Ono Nabi, waduh Nabi rek. Waduh ono Nabi, tak sholat. Tuh Nabi kok ndek kene tok didawakno salate. Tawakno, Nabi kesemeten paling. Tak jajaran ya iki salat Khawat Nabi njajari. Tawakno wis salate. Nabi itu tahu. Kemudian dang-dang diselesaikan salam, kemudian langsung begini. Ya Rasulullah demi Allah tidak pernah hilang unta saya. Ketika ini ngaku bohong, bagaimana sikap Nabi? Kalau kita misalkan orang yang ngaku bohong, umangkane komprose,
Ndok ngaku mulai mbiyen sak wong wong Indonesia mbok akali gara-gara jarine sama ndak nglakoni iku mirip wong liya. Ngono jarine. Tapi akhirnya ngaku. Ya kan ngaku kan wis ketangkep ya. Nah, ini nangani orang berbohong yang jujur ini diapresiasi jujurnya. Agar apa? Selanjutnya dia kalau berbuat bohong ngaku. Ndak takut. Anak itu kadang-kadang wedi. Waduh kok diamuki bapak rek. Oh no. Nabi tidak memarahi bohongnya, tapi kemudian memuji jujurnya dan didoakan rahimakallah, rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu wahai khawat. Semoga Allah merahmatimu. Itu nangani pembohong itu. Wallahi kan saya itu guru, Di murid sing goro iki saya tahu. Tapi sengaja saya diem, Bu. Sengaja saya diem. Goro ya rek iki. Didoakan. Ya Allah, beri petunjuk arah ini. Rahmati dia. Padahal goroi, saya tahu itu. Makanya jangan sampai kalau sampai ngaku, jangan ini. Ngono ya ndak ngomong. Oh, bisuwi maro, piso iku. Tambah dia ndak nyaman sama kita. Hitung ya. Baru menangani sifat bohong yang benar. Baik. Jadi kalau ada anak yang bohong di rumah, lek bojo, ya ngono takone maneh. Teko ndi sampean kok suwe teko warung. Warung ndi? Perapatan sing ndi? Iku lho, Dik. Oh kok perapatan pertelon ndi? Janti. Warung di sate. Oh sate sing iku. Iya sing depote warna apa? Abang. Padahal nek ngono ndono depot warna abang. Ya takonono ngono terus ae. Terus saat ini entek piro? Entek petang sondok mean, sondok tok. Sesuai kan ngono. Sama niku lho, wong ndak duwe dhuwit kok tuku sate. Anu aku dibayari. Ngono sesuk. Dibayari sapa? Wong sampean koncone kere kabeh. Anu dibayari warunge ngono sesuk. Lho kok iso aku kora-kora ngono sesuk. Iya, sama niki sok-sok kora-kora wong ndek kene kora-kora piring telu pecah pitu. Oh, enggak, aku kepekson. Ngono jare. Jane nggoro iku ngono. Makanya ndak enak. Berbohong itu pasti enggak tenang. Enggak enak berbohong itu. Sepintar-pintarnya orang berbohong, matanya tidak bisa bohong. Serius. Mau saya kasih tahu bagaimana cirinya orang berbohong matanya? Napa? Bulat. Bukan bulat. Lek ono moto kotak engko jenenge tahu. Lek bulat 500-an kan gitu. Ya. Gerak matanya ke kanan kiri secara cepat, kecil-kecil. Bohong dia. Sepinter-pinternya orang. Kemprus, tapi gitu. Makanya kenapa seseorang itu ketika dipanggil Pak Polisi dicecar dengan pertanyaan sampai 5 jam. Iku hanya sengaja 5 jam nonstop ya. Istirahat kadang-kadang ya istirahat sholat gitu ngono balik mana. Saya ini stres. Dan polisi sebenarnya tahu ngoro ya punya poin. Polisi paham itu. Makanya ada urusan-urusan gitu enggak usah bohong. Ono operasi ono ditilang. Kok ndak nggawa SIM? Ketinggalan, Pak. Lah, ndak usah. Maaf, Pak, ndak punya SIM. Saya salah, saya minta maaf. Oh. No. Ya, saya 5 kali kayak gini ndak jadi ditilang. Maaf, Pak, saya salah, Pak. Tapi punya SIM. Punya SIM, hanya saja ketinggalan. Begitu. Kalau seandainya harus ditilang, wong sing ngewel nang Pak Polisi, itu dikasih tanda X2, ngeyel. Karena teman saya ada yang polisi, kan. Ngeyel, jangan ngeyel, ngaku aja. Ya, karena kalau kita bukan karena takut, bukan karena kita belajar ini wa kunu ma'as-shadiqin. Karena inna sidqa yahdi ilal bir.
Ini kita belajar hadis ini. Jadi kalau kita posisinya salah, ngaku aja. Ketemon, aibnya dibuka sama Allah, ngaku saja. Aibnya sudah dibuka ke seluruh orang di Indonesia, bahkan di dunia melalui internet, ngaku aja, ngapain? Mau sing ngaran iki mirip koncoku gitu tuh aku. Iki settingan, iki editan, ngapain? Ngaku aja. Enak ngaku itu. Hanya salah, minta maaf, selesai. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang didiskusikan? Ini jual beli kan jual beli. Iya. Leasing itu. Leasing. Misalnya saya mau beli motor leasing, ini misal aja. Itu leasing itu maksudnya gimana sih? Kok saya dengar leasing itu murah motornya. Terus motornya juga tarikan punya orang. Itu gimana Ustaz? Kalau hukumnya boleh nggak beli seperti itu? Baik. Penjelasannya. Baik, mengenai motor leasing, maksudnya kredit ya. Apa hukumnya kredit? Boleh, asalnya kredit ya. Kredit itu boleh. Al aslu fil asya al ibaha. Pokoknya asal sesuatu itu boleh. Namun kapan itu tidak boleh? Kalau ada riba. Jangan main-main dengan riba ini, jangan main-main. Pintu dosa riba itu banyak, ada berapa? Dan pintu yang paling ringan siksa riba itu seperti dosanya orang menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, ini kalau leasing yang enggak syar'i. Namun yang dimaksud penanya adalah iki motor cabutan, naik wong dijabel, ini murah. Bagaimana hukum membeli motor seperti ini atau kendaraan seperti ini hasil jabelan? Kan otomatis mau lebih murah, jadi bisa beli cash gitu. Iya, walaupun beli cash, nggak kredit, ya ndak pakai riba. Apa hukumnya? Baik, jual beli ya, kredit itu, walaupun kredit dicicil, itu sudah berpindah milik nggak? Sudah. Boleh ndak sebenarnya nyita itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya di dalam KPR syariah itu ya, cicilan itu dianggap sewa. Al-ijarah muntahiyah bitamlik, istilahnya di dalam fikih. Uang sewa. Jadi cicilan itu dianggap sewa, tapi muntahiyah bitamlik, nanti di akhir misalkan 10 tahun berakhir dengan kepemilikan. Loh, karena sama nyewoi 10 tahun tak kayak mai. Makanya kalau sewa oleh disita. Walaupun saya enggak tenang dengan fikih ini. Saya pakai fikih yang lain di dalam KPR. Di dalam perbankan syariah saya pakai yang lain. Walaupun ada ulama juga DSN Dewan Syariah Nasional. Monggo kalau yang pakai itu, saya enggak pakai. Nah, sementara kalau ini dijabel motor ini kan, kemudian leasingnya enggak syar'i, leasingnya leasing riba, maka sesungguhnya kita membeli barangnya orang yang sedang dizolimi. Saran saya enggak usah beli. Kayak misalkan beli HP di black market, pasar hitam, murah-murah iki barang Singapuran Batam, jangan beli, wallahi jangan beli, enggak berkah. Barang jabelan enggak berkah. Saran saya mending tidak memiliki selama-lamanya daripada enggak berkah. Tapi nanti HP-nya, tapi nanti sepeda motornya tak buat ketaatan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kenapa orang Islam itu cerewet dengan halal. Ngopo jajane cerewet njaluk halal MUI. Bukan masalah cerewet, wahai Esmeralda. Bukan itu. Masalahnya kalau makan barang yang haram,
Ono babine, mek titik lho babine rong tetes. Loh, subhanallah. Kalau itu masuk ke tubuh, panjenengan sholatnya nggak diterima. Doanya tidak terangkat, sedekah yang mboten diterima. Itu loh masalahnya. Kita itu cerewet dengan yang halal itu. Ngoten, wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu. Misalnya ini di arisan ibu-ibu, terus ada pinjaman kan. Pinjaman itu umpama 100.000, terus kita terbilang itu 5.000. Nah kalau pada kenyataannya nanti di akhir tahun itu dibagi, yang separuh buat kembali lagi ke orangnya, yang separuh buat kas. Nah itu bilangnya apa? Jasa atau gimana supaya tidak? Separuh dari apa Bu? Separuh dari jumlah cicilan. Seumpama dirinya kan 100.000. 100.000. Operasi yang seumpama yang konvensional kan bunganya 4.000. Bunga. Iya. Iya. Nah, terus pada kenyataannya kalau di kampung itu kan kalau 4.000 kali 12 kan 48. Heeh. Yang 24 kembali ke ibu-ibu, Mm-mm. yang 24 kembali ke kas. Iya. Nah, itu bilangnya gimana supaya tidak mengandung unsur Baik. apa? Riba gitu. Baik, barakallahu fik. Pertanyaannya bagus sekali. Itu SHU kan maksudnya? Ya. Ya, SHU. Kalau di dalam sisa hasil usaha. Sebenarnya prinsip koperasi itu baik, bagus. Buktinya kalau dikatakan sisa hasil usaha berarti usahanya apa? Nah, nyele duit kanggo apa? Bayar SPP, bukan usaha. Bukan usaha. Sehingga jangan silau dengan penamaan yang bagus. Saya nggak mengatakan koperasi batil, enggak. Karena tergantung si nyekel. Kalau yang megang bagus itu koperasi akan betul-betul sebagai prinsipnya, yaitu memakmurkan anggotanya, mensejahterakan anggotanya. Itu prinsip koperasi. Ini pelajaran kelas 4 SD ini. Nah, kemudian sisa hasil usaha itu memang akadnya orang-orang itu investasi. Dan kemudian tugas pengelola koperasi memastikan bahwa uang yang dipinjamkan ini akadnya benar, sirka mudoroba, usahanya apa. Nah, enggak sirka apa? Ini pentingnya kepala koperasi dia harus paham syariat, harus ngaji. Nah, sementara kita yang saya katakan tadi jangan silau terhadap penamaan. Kok lek jenenge diapikno apakah halal? Misalnya iki duduk anu lho ya, duduk riba ya, iki mek kembang. Ngono kan ya. Lek kembang kan apik ya. Iki duduk riba loh. Iki apa yo? Ya jasa suka sama suka. Wah, ngono. Saling ridho. Nah, gitu. Terus apakah begini? Coba perhatikan. Apakah ini bisa jadi halal? Yang ini misalkan, ya. Pokok sing kalah kudu ikhlas. Ya. Engko sing menang anggap ae iki hadiah, terus engko kudu sedekah nang anak yatim ya. Oke? Siap? Ya oke. Sing kalah ikhlas loh ya. Apakah kemudian jadi halal ini? Enggak. Walaupun dikatakan orang judi, ya, dikatakan, "Aku kalah ikhlas kok." Apakah jadi halal? Terus judi syariah ngono? Enggak. Maka perlu diperinci lagi, ya. Itu pinjamnya betul-betul buat usaha apa? Enggak, maksud saya kan kesepakatan, maksudnya kan itu uang PKK, Nggih. dikembangkan. Iya. maksudnya biar akadnya enggak. Ah, Itu maksudnya nggih. harusnya bilangnya apa gitu loh. Nggih. Makanya tadi saya bilangnya begini. Mengembangkannya bagaimana? Seandainya dikembang nih, aku nyele gaya apa? Dodol gorengan. Ya wis, bagi hasil ya. Ya. Loh ini ya. Sirkah ini namanya. Bagi hasil loh. Ya. Piro? Wis 30% kanggo kas, 70% sampean. Lek ada bagi hasil berarti ada bagi rugi. Itu aturannya di dalam Islam. Terus sementara sampean kok ndak bayar, waduh bangkrut. Lah iku cambahe di pangan PT. Ya ndak mau tahu, pokoknya sampean kudu tetep. Nah, ini tidak diperkenankan dalam Islam. Makanya cara ngembangannya bagaimana?
Cara ngembangkannya bagaimana dulu. Nah kalau seandainya begini, nyari duit piro 100, ya wis. Engko nyicile 5.000, engko jadi berapa begitu ya? Apakah ini riba? Riba. Ini riba. Usahanya apa? Tidak jelas. Tidak jelas usahanya apa. Kalau mau dikembangkan, dikelola dengan benar. Ayo sama modali engko bagi hasil. Ini baru namanya investasi. Adil di dalam Islam. Tidak ada dua pihak yang akan dikecewakan. Serius. Begitu prinsipnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya tidak ada yang dikecewakan gitu, soalnya ya tidak apa. Uangnya ini uang kas, Pak, DRT. Iya. Terus dipinjamkan, ya berkembang. Nanti kembalinya jadi uang kas lagi buat pengeluaran ke RW ke itu loh Pak maksudnya. Nggih, makanya. Jadi semua anggota harus pinjam, ya cuma 200-an apa 300-an. Gitu loh maksudnya. Nggih, saya paham. Nanti koperasi yang besar untuk Nggih. usaha ini bukan begitu. Iya, saya paham. Makanya gini aja prinsipnya. Pinjam 100, baliknya berapa sudah? Ya tetap satu. Tetap 100. Cuma Oh. kita nambah uang kas gitu itu loh Pak. Disyaratkan kan? Kalau ndak ngasih uang kas, boleh. Ini kuncinya di sini nanti. Kalau sampai aku mau nambah uang kas, boleh apa ndak? Ya, Boleh. ada yang juga Ya nggak tujuannya nambah memang apa-apa. uangnya kas biar berkembang. Loh, langge pertanyaan saya, ini loh. Boleh ndak orang kalau ndak mau nambah uang kas? Ya ada itu ya ada. Boleh tapi boleh, ridho panjenengan. Ridho. Tapi di awal disyaratkan nggak harus nambah uang kas? Disyaratkan. Nah, ini kuncinya di sini, makanya saya paham sebenarnya. Kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, hutang piutang yang ditarik manfaat disyaratkan di awal itu riba. Beda dengan gini, aku nyeli duit piro 100 yo. Setelah itu balik noe tanpa kita syaratkan. Wis aku sebagai tanda terima kasih aku ngisi kas 20. Boleh ndak gini? Boleh, bukan riba. Riba itu karena disyaratkan. Jangan kan begitu. Misal gini, wis tak sili sampean duit, ini bukan anu ya, uang kas ya. Tak sili duit 1 juta, iya. Tapi yang ngono ben isu aku terno nang kantor. Goncengannya ini riba. Karena meminjamkan, mengutangkan sesuatu tapi ditarik manfaat. Tapi bagaimana kalau ini ndak nekan ini, wis ngene tok, nyo tak pinjemi 100. Yo saikhlase lah. Lek ono kek ono, lek ndak ono ndak usah. Ini disyaratkan. Ini sudah aturan di dalam syariat. Maaf, saya bukan pembuat syariat. Allah yang bikin syariat ini. Pasti di dalam hatinya itu nanti ada sesuatu ini. Walah, wis lah, tidak usah